Halo guys, kami dari kelompok 8, yang beranggotakan yaitu Isma Rosita, lalu Eva Veronica, dan terakhir Putri Kusumawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang PSAK 109 akuntansi zakat dan infak sedekah. Yang mana PSAK 109 berisi tentang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak sedekah. Pengakuan dan pengukuran. 1. Pengakuan awal. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambahan dana zakat, antaranya 1. Jika dalam bentuk kas, maka sebesar jumlah yang diterima. 2. Jika dalam bentuk non-kas, maka sebesar nilai wajar aset non-kas tersebut. Selanjutnya, penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar. Lalu, zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil. 2. Pengukuran setelah pengakuan awal. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil, tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat dan penyaluran zakat. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai 1. Pengurangan dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. 2. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar 1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. 2. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non-kas. Infak _sedekah. Pengakuan awal. Infak sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak sedekah untuk bagian penerima infak sedekah. 1. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas. 2. Nilai wajar, jika dalam bentuk non-kas. Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset non-kas tersebut. Jika tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya. Infak sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak sedekah sebesar. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Pengukuran setelah pengakuan awal. Infak sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non-kas. Aset non-kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak sedekah. Amil dapat pula menerima aset non-kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset non-kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset non-kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai dan penyaluran. 1. Penurunan nilai aset infak sedekah tidak lancar diakui sebagai A. Pengurang dana infak sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil. B. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. 2. Penyaluran infak sedekah.
Penyaluran dana infak sedekah diakui sebagai pengurang dana infak sedekah sebesar 1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. 2. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non-kas. Penyaluran infak sedekah kepada amil iain mengurangi dana infak sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset tersebut. Penyaluran infak sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak, sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak sedekah.